Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita dalam satu minggu ini begitu nyata. Oleh sebab itu, dengan segenap hati, mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kembalikan korban ucapan syukur hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu. Pada pagi hari ini kami bisa berkumpul melihat karyamu yang sangat indah. Kami masih bisa menghirup nafas yang indah. Kami masih bisa melihat apa yang kami lihat di dalam kehidupan ini. Karena kami percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini adalah hari di mana Engkau berkenan hadir di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Oleh sebab itu kami yang ada pada pagi hari ini, kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Masuklah di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, lawat setiap hati kami Bapa. Kemuliaan hanya-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Mari kita sembah. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Mari sembah Bapak Ibu, buka hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sebab kasih-Mu yang besar. Sebab kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Mari dari awal kita katakan. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagi-Mu. Bangunlah hai jiwaku. Dari awal kita mau katakan. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setia-Mu sampai ke awan. Izinkanlah diri-Mu mengatasi langit. Dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Mari dengan segenap hati kita katakan. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagi-Mu. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah
Bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi, sebab kasih-Mu. Mari umat yang diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari tinggikan Tuhan di atas segalanya. Percaya bahwa setia Tuhan sampai selama-lamanya. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sebab kasih-Mu besar. Biarlah ini menjadi penyataan setiap hati umat-Mu pada pagi hari ini, bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami, Bapa. Ini setiap rindu hati kami mau datang kepada Engkau, Tuhan. Mari bawa hidup kami kepada Engkau, Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau-lah yang layak ditinggikan pada pagi hari ini. Dan kemuliaan-Mu hanya mengatasi bumi tasik, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Izinkanlah Tuhan beracara pada pagi hari ini untuk melawat setiap hati kami. Mari dengan segenap hati lagi, buka hatimu, katakan, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sekali lagi katakan, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab kasih-Mu setia. Terima kasih Tuhan. Mari setiap hati bawa hatimu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik pada pagi-Mu Tuhan. Kiara basyaka lama-lama kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, yang bisa berbahasa roh semani yang ialah masyaka para palama masa bani bangun rahu ialah bahasa nama-lama. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bani.
kemuliaan Tuhan dinyatakan. Penuh setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah masyarakat, biarlah malam kipa para malam wasana malam semania kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk selama-lamanya di dalam hidup kami. Di lama-lama syana malam. Sebab kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Ya lama-lama syukana malam. Terima kasih Tuhan. Sebab kami kagum akan Engkau Tuhan. Karena Engkau ada layak-layak yang kami tinggikan. Oleh sebab itu kami mau katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dengan segenap hati katakan, ku kagum hormat. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan segala berkat-Mu, segala karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Ini setiap hati kami mau serahkan hidup kami kepada Engkau. Karena Engkau yang layak kami tinggikan. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Biar jemaat saja katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dengan segenap hati umat Tuhan katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Berikan kemuliaan dan terbaik bagi Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Segala puji syukur kami siap untuk lebih lagi memuji Tuhan. Satu nama yang kami tinggikan ialah Tuhan Yesus.
Semua umat yang siap memuji Tuhan semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sebelum duduk katakan kanan kiri, katakan Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Dekat di hatiku, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, tu bawaku lagi, tu bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Perhatikan setiap hati, kita mau belajar melalui kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berbalik, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti, tu bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, ku dambakan, ku damba hadirmu. Katakan, inilah rinduku. Katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatiku. Mari lambaikan, katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari setiap hati, mari bangkit berdiri. Seberapa kita yang merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, boleh lambaikan tangan. Kita percaya bahwa kita ada hari ini karena Tuhan baik. Oleh sebab itu, mari senap hati bawa penyembahan pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan, hidupku. Biar jemaat saja dengan senap hati katakan, segenap hatiku kagum. Kami kagum akan kebaikan-Mu. Kami kagum akan semua berkat-berkat-Mu dalam kehidupan. Yes. Kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami ada. Sekali lagi katakan, hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi dengan senap hati katakan, hidupku
ajarku berdiam dekat di hatiku, ajarku berdiam dekat, ajarku berdiam dekat di hatimu. Semua diberkati, berkati. Mari boleh lambaikan tangan, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan sudah mengubahkan apa yang menjadi kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari bawa pujianmu kepada Tuhan, kepada Tuhan. Tuhan yang mengubahkan ratapan menjadi tarian. Oleh sebab itu, Raja Otod bermasmur dan menyanyi. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar bagiku merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Dari awal kita kan. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagiku merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian, nyanyikan hidup pujian. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan sebagian dari sabda. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada pada hari ini karena Engkau baik dan sangat terbaik dalam kehidupan kami. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari bawamu dengan senapan kita katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik.
Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari biar cepat saja katakan. Kami ada hari ini karena Tuhan baik. Kau sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Biarlah ini menjadi penyataan setiap hati kami, untuk kami selalu melihat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini, kami mau tetap katakan bahwa Tuhan, Engkau baik. Dengan perlahan-lahan mari kita bangkit berdiri. Mari nikmati hadirat Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Bahwa Tuhan sangat baik bagi kita semua. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Musik saja, Bapak Ibu sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup. Kau baik Tuhan, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik-baik. Sungguh besar kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lawat setiap hati umatmu, lawat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik. Sekali lagi katakan, aku ada hari ini. Karena waktu dan tempat saya persilakan tuh hambanya. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis
bersyukur punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Mu tidak berubah Tuhan. Kau mengasihi kami semua yang percaya kepada Engkau, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih-Mu luar biasa Bapa, penyertaan-Mu sempurna. Kami ada hari ini, tapi semuanya karena anugerah. Hanya Engkaulah kemuliaan yang tertinggi. Di dalam nama Yesus, kami mau siap mendengarkan sembahyang firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami percaya kami pulang tidak sia-sia, tapi kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa ada tempat ini. Ya, ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Saya kasih judul firman Tuhan yaitu jalani proses kehidupan dengan hati yang rela. Amin. Jadi jalani proses kehidupan. Selama hidup ini ada proses. Gak ada barang jadi tanpa proses. Jadi semua yang ada di tempat ini semua ada seperti ini karena proses. Amin. Jadi selama kehidupan ada di dunia ini, inilah proses kehidupan. Tapi jalani dengan hati yang rela. Amin. Hati yang ikhlas. Jadi kenapa? Tuhan kita itu sempurna. Kita ini gak sempurna. Dia yang menyempurnakan apa yang dia mau menurut kehendaknya. Bukan kehendak kita. Amin. Tapi kehendaknya dia yang jadi dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Dan itu dia izinkan memproses. Amin. Yaitu Wahyu 3 ayat 19 katakan begini. Wahyu 3 ayat 19. Bantu saya. Ya. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Jadi selama kehidupan ini kita tidak mengerti mengapa ini terjadi dan ini mengapa terjadi, nanti kita tidak tahu apa yang ke depan. Tapi kalau kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, ya, apa? Bagian kita itu bahwa barang siapa yang kukasihi. Artinya Allah itu mengasihi saudara dan saya. Bagian menegur itu kedaulatan Tuhan. Amin. Bukan bagian kita. Bagian saudara dan saya yang harus ketahui, Allah mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Amin. Karena dalam proses kehidupan orang akan bingung. Kalau tidak mengerti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tapi kalau Anda mengerti yang bagian saudara, Tuhan mengasihi aku. Amin. Haleluya. Karena itu aku rela apa yang Tuhan mau. Dan itu saya melihat Ayub itu, dia punya segala-galanya. Kaya, takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Tapi Ayub melihat kasih Tuhan yang besar. Selama hidup kita tidak mengerti bahwa kita dikasihi Tuhan, maka kita suatu saat akan berontak kepada Tuhan. Ini ingin bagaimana ngambil cara di kita sendiri. Seperti saya melihat banyak suami, ya. Suami yang mengasihi istri, dia bekerja. Untuk apa dia bekerja?
untuk mencukupi karena dia mengasihi suami, mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya. Dia bekerja. Tapi banyak kejadian suaminya bekerja mencari sesuatu karena mengasihi yang ada di rumah. Tapi dia keluar. Tapi istrinya selingkuh. Banyak kejadian begitu apa enggak? Keluar. Suami keluar, istri keluar. Padahal dia dikasihi oleh suaminya. Demikian juga istri yang mengasihi suami. Kalau suami tidak mengerti bahwa istrinya mengasihi dia, ini suatu saat akan berontak, akan melakukan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tapi kalau kita mengetahui bahwa kita dikasihi Tuhan, maka engkau akan melihat kekuasaan Tuhan. Amin. Kau melihat kebesaran Tuhan. Karena itu saya melihat begini. Yang pertama untuk menjalani proses kehidupan sesuai dengan hati yang rela. Yang pertama, mengerti dan percaya bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Amin. Jadi Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini. Ini firman yang gak asing lagi. 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi saya melihat karena begitu besar kasih Allah. Jadi saya melihat Allah saudara dan saya itu Allah yang mengasihi saudara dan saya. Allah yang mengasihi dunia ini. Tapi dia katakan, karena itu dia karuniakan anaknya yang tunggal. Bukan hanya kasih itu memberi. Kasih itu merangkul. Amin. Menerima apa adanya. Jadi tidak membicarakan kamu ini karena itu, enggak. Dia menerima apa adanya. Dia merangkul saudara dan saya. Karena saudara adalah anak-anak Allah. Dialah Bapa yang mengasihi saudara. Amin. Jadi ini proses semua kehidupan. Kamu akan mengalami proses kehidupan lewat pekerjaan, lewat rumah tangga, ya kan? Ada lewat kesehatan. Tapi apapun yang terjadi, jalani proses kehidupan itu dengan rela, dengan hati yang percaya bahwa Allah mengasihi saudara saya. Amin. Amin. Sehingga kau tidak bingung. Segala sesuatu boleh terjadi. Tapi aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Amin. Tuhan setia. Firman Tuhan katakan, meskipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Karena apa? Kasihnya. Karena mengasihi saudara, dia rela bukan omong, tapi dia berikan apa yang dia menjadi miliknya. Berikan kepada manusia yang percaya kepada dia. Tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup. Apa yang dikatakan binasa itu? Saya lihat bahasa Yunani itu apolumi. Apolumi itu merujuk kepada kebinasaan itu dalam bahasa Yunani. Kehancuran, kerusakan, kehilangan. Tapi orang yang menerima percaya Yesus akan menerima kasih Allah. Amin. Artinya apapun yang keadaan yang terjadi, Allah mengasihi saudara. Jalani proses kehidupan ini. Kau kehilangan sesuatu yang ditinggalkan, tetap Allah mengasihi saudara. Karena ini proses kehidupan. Amin. Jadi kalau tidak bisa melihat hal ini, bahwa Tuhan mengasihi saudara, ya, saya melihat banyak anak-anak memberontak kepada bapaknya karena dia nggak tahu bahwa dia dikasih oleh bapaknya. Betul enggak? Anak bapak bekerja, berikan untuk anak. Tapi anak suruh sekolah, berontak enggak sekolah, ya kan?
Karena apa? Enggak tahu dia bahwa Allah Bapaknya itu mengasihi dia. Demikian juga kehidupan kita. Dalam proses kehidupan Anda melihat Allah mengasihi saudara. Jangan lihat apa dia apakan, apa yang dia apakan, jangan lihat. Yang penting percaya Tuhan mengasihi saudara. Itu yang terpenting. Itu jawaban yang pertama. Ya, jadi kita ini tidak binasa, melainkan memperoleh hidup. Jadi kehadiran Yesus dalam roh saya itu memberikan hidup bagi kita. Amin. Kehidupan roh, manusia roh. Jadi Anda dan saya itu karena kasih karunia, karena iman kepada Yesus, Anda bukan manusiawi, tapi manusia percaya. Manusia iman. Allah mengasihi saudara. Dan saya melihat begini, begitu besar ya. Saya bayangkan begini. Begitu besar, kira-kira kasih Allah itu dengan dunia ini besaran mana? Kalau dia bisa memberi, berarti dia lebih besar dari apa yang diterima, kan? Betul apa enggak? Jadi saya melihat kasih Allah itu besar. Ya. Dan orang yang ada di dalam dia, di dalam Yesus, di dalam kasihnya, saya melihat itu ini saya. Tapi lebih besar dari tekapan tangannya. Ya. Jadi saya pegang begini, saya dalam genggaman kasihnya, dekapannya. Apapun yang terjadi, boleh bergoncang segala sesuatu. Tetapi Tuhanmu yang berkuasa atas hidupmu. Karena kasihnya. Jadi dia tidak akan jatuh. Amin. Tapi kalau kau lepas dari kasih Kristus, segala sesuatu kau akan tergoncang. Tapi kau lepas dari kasih Kristus, tidak percaya bahwa Tuhan mengasihimu, maka ini akan lempar. Ini akan terlempar. Tapi pada waktu kau percaya, Allahmu mengasihi engkau. Karena itu dia datang ke dunia, menyatakan menjadi manusia, berkorban di atas kayu salib. Anda boleh renungkan, Anda boleh perkatakan, Yesus mengasihi saya. Amin. Dia Bapa yang baik, mengasihi saya. Jadi segala sesuatu akan tergoncangkan. Izin terjadi. Tetapi bagaimana menghadapi persoalan itu? Ya kan? Karena ini dunia. Anda tidak lepas, jangan seperti istrinya siapa? Ayub. Ayub dalam goncangan, apa ya? Dia katakan, terpujilah Tuhan. Dia katakan, dia sadar Allah mengasihi dia. Karena itu dia tetap percaya kepada Allahnya, tetap percaya bahwa Allahnya itu mengasihi dia. Karena itu dia tidak tinggalkan. Tapi saya melihat seperti istrinya Ayub. Apakah kamu masih percaya bahwa Tuhan itu baik? Jangan lagi kamu percaya. Karena apa? Dia melihat kasih Kristus dari sisi apa yang dia terima. Tapi bagian orang percaya, Yesus sudah buktikan, Allah saudara sudah buktikan di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus itulah yang luar biasa, lebih daripada kasih yang ada di dunia ini. Amin. Karena itu kalau engkau percaya bahwa engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu karena kasih Allah kepada saudara. Amin. Ini yang harus kau renungkan. Kau harus percaya itu. Meskipun segala sesuatu terjadi, Ayub tetap percaya Allah mengasihi aku. Karena itu Yesus Tuhanku tetap selama-lamanya. Apapun boleh terjadi. Amin. Dunia boleh tergoncang, tapi Tuhanku tidak pernah goncang. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Ya, ini yang pertama. Jadi kalau ada orang dikasih tapi tidak tahu dikasih, tidak tahu diri bahwa dia dikasih, ini persoalan dalam hidupnya. Ya.
Misalnya istri yang melayani suami dengan wah disiapkan apa, ya sungguh-sungguh tunduk taat, tapi suami nggak mengerti bahwa dia dikasih istri, wah dia tetap mencak-mencak sama istri, merendahkan istri. Tapi kalau dia tahu, aku dikasih, saya yakin engkau mau tahu, maka kau akan melakukan yang terbaik kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada orang tuamu, kepada orang lain. Amin. Saya yakin karena kasih Kristus. Amin. Jadi ini yang pertama. Jadi harus mengerti dalam proses kehidupan, jalani dengan hati yang rela. Karena saya yakin suatu saat saya melihat jerih lelah orang percaya tidak sia-sia. Artinya endingnya pasti baik. Nah ini. Tapi orang yang meninggalkan Tuhan, endingnya hancur, binasa, kehilangan. Tapi orang yang setia kepada Tuhan, saya melihat endingnya ada suatu perubahan. Dalam proses kehidupan itu, dia mengalami Tuhan. Seperti Ayub. Aku dulu tidak mengenal Tuhan, kata orang. Tapi puji Tuhan, sekarang saya mengenal Tuhan Allahku di dalam Yesus. Dia bukan mati, tapi dia hidup. Dia ada bersama aku. Dia ada di tempat ini. Amin. Itu iman. Dan itu yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi percaya Anda menerima yang terbesar, lebih daripada dunia ini. Ya. Jadi dan Anda di dalam dekapan tangannya. Segala sesuatu boleh tergoncang, tapi aku dalam kasih karunia Allah. Amin. Yang kedua, saya melihat begini. Ya. Galatia 2 ayat 19. Galatia 2 ayat 19. Nanti disambung 20-21. Ya. Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku disalibkan dengan Kristus. Amin. Jadi hukum, perintah itu mematikan. Tapi kasih itu menghidupkan. Kalau Anda melihat suamimu atau istri atau kekurangan atau kelebihan, Anda akan sesuatu kacau dalam kehidupan saudara. Tapi Anda menghampiri karena mengasihi dia, memeluk dia, maka itu menghidupkan. Amin. Jadi menghidupkan. Jadi hukum itu 10 hukum. Kalau gagal 1 batal. Tapi saya melihat saya enggak mampu. Tapi karena kasih karunia Allah, karena Kristus yang ada di dalam hidup kita, kita melakukan hukum Taurat. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Artinya apa? Kalau engkau melakukan kehendak Allah, itu bukan karena engkau, tapi karena Tuhan di dalam hidup. Amin. Jadi artinya percayai bahwa hidupmu ada Tuhan. Ya. Jadi apa? Jangan banggakan apa yang kau lakukan. Jadi berbanggalah punya Yesus Tuhan yang mengasihi saudara. Dia ada, dia hidup, dia berkuasa. Langit dan bumi dan segala isinya di dalam nama Yesus. Tunduk kepada dia. Amin. Amin. Jangan berbangga saya melayani, saya sudah gini, kok begini. Jangan. Tetapi berbanggalah kamu punya Tuhan. Saya pada waktu di Lukuan, semua setelah dibiopsi kesimpulannya ini. Dokter mengatakan begini. Ya,
kondisi membuat istri saya, tapi saya nggak ada seperti apa-apa. Saya ngomong gini, jangan takut selama kita punya Tuhan. Kecuali kita nggak punya Tuhan. Amin. Kalau kita nggak punya Tuhan itu masalah. Saya bayangkan, kalau saya nggak punya Tuhan, sudah. Kita punya Tuhan. Pernyataan dokter kita patahkan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa. Tapi perkataan Tuhan yang menjadikan semua dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi apa? Jangan banggakan seperti orang kaya. Orang kaya yang kaya muda. Dia tanya kepada Yesus. Dia ngomong kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apakah yang membuat aku hidup kekal? Gitu dia. Dia ngomong gitu. Tuhan katakan, mengapa kamu tanya kepada saya? Dan akhirnya hanya satu yang baik. Betulnya yang baik itu Yesus dalam hidup kita ini. Kalau tanpa Yesus di dalam hidup kita nggak baik-baiknya kita itu. Justru karena Yesus. Tapi saya melihat jawaban itu karena gini. Dia katakan, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina. Hormatilah orang tuamu. Itu semua sudah saya lakukan. Kata anak muda itu, orang kaya itu. Tapi Yesus katakan gini, ada lagi kalau kamu mau mengikuti untuk mendapatkan berkat surgawi, yaitu apa? Jual seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin. Karena dia orang kaya, akhirnya dia tinggalkan Yesus. Karena dia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan katakan, orang kaya sulit masuk surga. Tapi Tuhan katakan, tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Jadi saudara dan selamat, Anda perbuatan dalam kehidupan saudara, menjalani kehidupan ini. Jalankan ada Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Percaya, meskipun Anda tidak melihat, ada Yesus dalam hidup saudara. Bukan karena kebaikan saudara Anda diselamatkan. Tapi karena iman percaya Yesus Anda diselamatkan. Bukan berarti Anda tidak berbuat. Anda berbuat sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan yang baik kepada saudara. Amin. Amin. Anda melakukan perintah Tuhan karena Anda mengasihi Tuhan. Bukan Anda lebih baik dari orang lain. Anda memberi persembahan lebih besar, bukan Anda lebih baik. Karena Anda, Tuhan itu baik kepada saudara. Amin. Amin. Jadi tidak ada kebanggaan dalam diri saudara dan saya. Lebih dari apapun. Hanya Yesus itulah kebanggaan saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Jadi itu. Jadi saya melihat jangan karena sesuatu dari diri kita. Enggak ada sesuatu yang bisa. Saya berdoa, Tuhan kurang apa ini? Saya melayani Engkau, saya begini. Bukan itu. Tetapi saya melihat kasih Kristus yang mendekap tangan saya. Yang mendekap roh saya. Yang mendekap jiwa saya. Yang mendekap tubuh saya. Dia merangkul karena kasih yang besar. Amin. Kita yang kecil perlu dekapan yang besar. Amin. Karena kasih Allah yang begitu besar. Ini percaya. Ini percaya dalam proses menjalani kehidupan itu. Ya. Jadi saya melihat karena itu ayat 20 sampai 21. Ya. Ayat 20 sampai 21. Nah. Aku tersalib bersama Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin.
Dia menyerahkan dirinya, nyawanya, tubuhnya karena dia mengasihi saudara saya. Anda percaya, tinggal percaya. Beriman. Saya tersalib bersama Kristus. Saya ini sebelum saya dibawa ke Penang, saya ke Surabaya. Waktu masuk CT scan, dia tanya gini, kamu pernah di CT scan? Pernah. Berapa tahun yang lalu? Saya tahu maksud dia. Maksudnya dia, apakah barusan di scan, langsung masuk scan lagi? Mungkin itu suatu yang dijauhkan. Scan. Tapi saya di Penang, masuk PET scan. Lebih besar. Dimasuk no terowongan gitu. Di biopsi, masuk lagi. Dipindah lagi. Saya hanya menyerah. Saya melihat salib Kristus. Apa yang Yesus lakukan? Dia dimahkotai duri. Dia dipaku. Dia sakit untuk saya. Supaya dengan pilu-pilunya aku percaya aku sembuh dalam nama Yesus. Yang merasa sakit katakan amin. Yang merasa kekurangan lewat semuanya Tuhan tanggung di atas kasih saya. Amin. Aku tidak melihat pakai perasaan, aku pakai iman. Karena hanya Yesus Tuhanku yang menolong aku. Yang baik itulah. Dia adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Jangan remehkan kasih Kristus. Dia menembus dalam rohmu. Dia menembus dalam jiwamu dan dalam tubuhmu. Dia memeliharamu. Dia menjaga dan melindungi saudara. Amin. Jadi artinya apa? Aku hidup karena Kristus. Kalau hidup karena Kristus, aku harus jaga hidupku. Karena ini milik Kristus. Amin. Jangan sembarangan hidup. Jaga hidup. Karena kita ini milik Kristus. Amin. Ya. Kalau kita ada apa-apa, ingat ada Tuhan dalam hidup kita. Karena kasih-Nya yang luar biasa. Ya. Jadi itu yang penting percaya. Ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi hidup saudara sampai detik ini ada, Anda menyukuri ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Artinya bukan karena saudara, tapi karena kasih Allah kepada saudara. Amin. Anda dipelihara, Anda dijaga, Anda diberi sesuatu. Ingat akan kasih Allah yang begitu besar kepada saudara. Jadi kalau saya sehingga kehidupan kita ini apa? Banyak bersyukur. Karena kita ini hanya menerima dan menerima gitu loh. Karena itu Ayub katakan begini, aku lahir tidak membawa apa-apa. Aku kembali tidak membawa apa-apa. Yang ada selama di dunia ini karena anugerah Tuhan. Siapa yang percaya ini karena anugerah Tuhan? Atau usaha saudara karena kekuasaan saudara? Kalau Anda bisa mendatangkan uang enak saudara. Anda punya kuasa, uang datang ke sini. Anda bisa ngomong kalau Anda punya kuasa, tapi Anda tidak punya kuasa itu. Amin. Yang punya kuasa Tuhan. Aku berkati dia, aku cukupi dia, aku jaga dia, aku pelihara, aku berikan sehat. Karena aku mengasihi dia. Amin. Karena kasih anugerah. Amin. Karena itu, karena bukan apa yang aku lakukan. Karena iman kepada Kristus. Percaya Anda menerima kasih karunia. Menerima kebaikan Allah. Jadi jangan berbangga apa yang kau lakukan, jangan bermegah, tapi bermegahlah engkau punya Yesus. Amin. Kau percaya Yesus. Kalau detik ini kau percaya Yesus, syukuri aku percaya. Kalau aku bisa melayani Tuhan hari ini, kalau aku bisa beribadah hari ini, terima kasih Tuhan. Ini semua anugerah. Ini semua karena kasih karunia. Amin. Kan itu tidak ada kemegahan, hanya kasih Kristus
Semuanya karena perbuatan Allah dalam hidup saudara. Amin. Karena itu imani, percaya ini. Ya, jadi ini yang menguatkan saya. Saya nggak bingung apa yang segala sesuatu. Nggak bingung, puji Tuhan bukan karena kekuatan saya. Tapi karena Kristus itu aja. Kalau tanpa Kristus saya nggak kuat. Ya. Jadi saya melihat begini ya. Jadi ini kekuatan. Saya pada waktu kecil ya, saya itu sukanya kalau tempat lapangan itu ada kesenian namanya ludruk ya. Ludruk kesenian Jawa Timur ya. Ludruk. Judulnya Sampai Intai. Ya, saya paling suka ludruk dulu. Jadi karena dekat gitu. Dan ada suatu judul ya namanya Sampai Intai. Saya melihat kekuatan kasih itu menembus menjadi kekuatan, menjadi kuasa. Ya. Jadi saya melihat begini, sampai itu laki, Intai ini perempuan, dia sekolah bersama-sama, dia akhirnya jatuh cinta, bagaimana, ya, menjalin asmara, tapi akhirnya sampainya minta untuk dilamar Intainya itu, orang tuanya tolak. Orang tuanya tolak. Karena dia diberikan kepada orang yang lebih kaya. Karena ini orang kaya. Jadi, tapi suatu saat karena tolakan itu, sampai ini meninggal. Yang mengasihi Intai tadi. Gitu. Sehingga pada waktu perjalanan pernikahan Intai ini di dalam kuburan, dia melewati kuburannya sampai. Gitu. Dia melihat dia mati karena dia mengasihi dia. Sehingga ada buka hati dia untuk hatinya itu, kasihnya itu membara lagi, hidup lagi. Sehingga dia berdoa, dia minta kubur itu terbuka. Dan betul kubur itu terbuka. Dan dia masuk dalam kubur itu, dua menjadi satu. Saling mengasihi. Kalau kita menerima kasih Kristus, ada kekuatan yang memenuhi hidup kita. Kekuatan yang memenuhi perjalanan hidup kita. Jadi dalam proses kehidupan, Anda tahu, Anda hanya butuh kekuatan. Gak butuh segala sesuatu, ya butuh. Tapi bukan sesuatu itu, butuh kekuatan. Tetapi pada waktu menerima, saya melihat, itu bisa terbelah, masuk menjadi satu. Dua menjadi satu. Saya melihat kalau suami istri dalam rumah tanggamu ada kasih ilahi, itu ada kekuatan, power menjalani kehidupan. Amin. Tapi kalau menyendiri, no. Maka Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul karena namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Itu kuasa itu akan bekerja, mendatangkan kekuatan, mendatangkan mujizat, mendatangkan pertolongan. Karena Tuhan yang hadir, karena Tuhan yang berkuasa. Amin. Amin. Jadi saya melihat, oh, orang ini harus menerima kasihnya. Itulah pada waktu kita menyatu dengan kasihnya, ada kekuatan dua menjadi satu, ada kekuatan. Amin. Ya, jadi kita di sana itu ya sambil guyon ya. Saya ngomong sama istri saya gini, "Me, sayang Me. Sayangin aku Me." Terus ada gitu, yo tak sayang. Oh, so sayang ini dia. Maksud saya, ya kan, yo wes tak sayang, ya wes aku sayang kamu. Jadi pengakuan itu satu kekuatan karena kita mengasihi, itu power. Imun saya naik. Iya loh. Iya loh. Betul Mbak? Anak-anak mengasihi saya. Itu power saya naik. Ada satu kekuatan.
2 saling mengasihi, 3 saling mengasihi. Mengasihi itu artinya menerima apa adanya. Enggak kamu ini karena ini, kamu kuning, hitam, pucat, enggak. Kamu kaya, miskin, enggak. Menerima apa adanya. Aku mengasihi kamu karena Kristus. Amin. Amin. Jadi 2 itu kekuatan. Dan itu yang dibutuhkan dalam proses. Ya, saya jalani aja. Suruh ke sana ya ke sana. Suruh masuk. Ya, dalam nama Yesus Tuhan bersama saya. Itu aja. Masuk CT scan berapa kali. Sudah. Saya tersalib bersama Kristus. Saya enggak bisa apa-apa. Tapi saya yakin kuasa Allah bekerja karena kasih karunia. Amin. 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 Dalam kehidupanmu apapun yang kau hadapi saat ini, kau percaya kuasa Tuhan bekerja. Roma 8:28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Kau menerima karena kau mengasihi. Karena itu saya melihat seperti yang tadi katakan tadi. Karena itu kau datang ke tempat ini kamu pernyatakan, Tuhan aku mengasihi engkau. Aku ini sudah mati untuk kamu. Masa kamu tidak mengerti? Kamu juga, aku sayang sama Tuhan. Amin. Lewat pujian, lewat penyembahan, bahwa engkau mengakui karena kau sayang Tuhan. Amin. Itu kekuatan mengalir. Imun itu mengalir. Karena 2 menjadi 1. Saling menerima, saling mengasihi. Demikian juga tempat kita bersekutu. Saling menerima satu dengan yang lain. Ini kekuatan. Amin. Saling mengampuni, saling memaafkan. Ya. Saya yakin. Maka Tuhan katakan kuasa itu, kekuatan itu akan meledak di tempat ini. Amin. Tapi kalau jalan dewe-dewe, aku runo, sing suami ini kanan, sing istri ini kiri gitu ya. Pincang-pincang, kira-kira 1 kaki ini kuat apa enggak ya? Kalau jalan gini-gini, 1 kaki ini kekuatannya berapa ini? 2 sama 1 kekuatannya penuhan mana? 2. Kita dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita di dalam Dia. Karena itu saya datang itu enggak mau apa-apa, cuma rindukan hadirat Tuhan. Maunya Tuhan. Hanya merindukan kasih-Nya. Karena itu pengharapan saudara dan saya hanya Kristus. Jadi Kristus itu kalau memenuhi saudara, maka ada kekuatan. Pada waktu kekuatan penuh memenuhi Anda, maka akan menghadirkan kuasa. Karena dimulai dari kasih. 2 menjadi 1. Amin. Amin. Itu kekuatan. Ya. Amin. Jadi harus Anda mengerti. Karena itu kita satu sama lain harus saling menerima. Dan ini pada akhirnya ada kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja. Ya. Dan yang ketiga, karena itu Tuhan katakan gini, Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dalam proses kehidupanmu, yang penting ada Yesus, karena Yesus itulah kekuatanmu. Maka Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Jadi saya melihat kekuatan Tuhan terus mengalir. Dan akhirnya kuasa Tuhan itu bekerja. Saya bisa tegak berdiri bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan. Dan kemudian letupan seperti yang tadi saya sampaikan. Seperti kayak saya gambarkan sampai inti tadi, ya, itu bisa menyatu. Jadi sampai sama intai sama-sama terkubur. Duar. Ya, kalau namanya lodruk itu mercon itu ada. Duar gitu ya. Gitu ya. Itu kuasa itu. Jadi saya melihat gini, kalau kita mengharapkan Yesus, maka kuasa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita di dalam timbul dalam hati, Tuhan berikan karena kuasanya.
akan diberikan kepada orang yang mengasihi dia. Amin. Jadi ingat, dalam proses ini hanya engkau melihat kamu di dalam dekapan Bapa. Ya, percaya. Dan kemudian dalam proses itu, kekuatan terus memenuhi kita. Kekuatan itu akan meledak jadi apa? Kuasa. Anda harus tahu. Jadi di dalam diri saudara, Anda yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lewat pengorbanan Yesus, lewat kebangkitan Yesus, lewat kenaikan Yesus, ada di surga, semuanya karena Allah mengasihi saudara dan saya. Jadi ingat, kuasa itu bekerja pada waktu Anda letupkan. Kekuatan ini mengalir, tapi tidak akan kekuatan ini mengalir, kekuatan itu akan bekerja. Nyatakan dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara. Jangan katakan perkataan-perkataan yang melemahkan. Ya, tapi perkataan iman. Misalnya Anda dalam menghadapi kehidupan, ya, dalam pekerjaan. Aku percaya Roh Kudus yang di dalam aku nyatakan dalam nama Yesus, pekerjaanku hidup, pekerjaanku tidak mati. Segala sesuatu boleh aku lihat sepi, tapi aku percaya di dalam nama Yesus hidup. Dalam rumah tanggaku aku percaya dalam nama Yesus, Tuhan mengasihi rumah tanggaku. Anak-anakku adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, kau lepaskan itu setiap hari. Kalau Anda lepaskan dalam roh karena Anda itu ada roh Tuhan, maka itu akan kuasa. Kuasa itu akan bekerja. Apa yang kau perkatakan di dalam lidahmu itu akan terjadi. Kalau kau katakan mati, mati. Kalau kau katakan hidup, hidup. Karena roh Tuhan ada dalam saudara dan saya. Jadi kepenuhan itu adalah kekuatan. Tapi letupan kekuatan adalah kuasa Tuhan. Amin. Akan terjadi. Ya, jadi saya melihat kau jangan perkatakan nabur-nabur perkataan yang aduh keluh kesah, melemah, enggak. Saya didatangi kemarin penebas saya, ya lama ikut saya. Tapi lama enggak bekerja, ya kan. Dia datang dengar saya, langsung dia lihat saya nangis dia. Nangis, saya dirangkul. Gitu. Tapi itu bukan yang membuat saya terus kalau saya manusiawi, itu melemahkan saya. Sebetulnya yang ditabur itu bukan manusia perasaan, tapi manusia iman. Kamu sembuhan dalam nama Yesus, kamu sehat, kamu baik dalam nama Yesus. Amin. Pekerjaanku bukan biasa-biasa, tapi luar biasa dalam nama Yesus. Kau tabur ini, suatu saat akan bekerja. Karena di dalammu ada kuasa. Karena roh Tuhan yang memenuhi hidupmu. Amin. Amin. Kamu harus ingat, kamu tidak sendiri, ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Kamu perkatakan, itu kuasa yang bekerja. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kalau kamu mau mati, ya perkatakan yang jelek. Tapi kalau perkataanmu, perkataan iman, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Itu ada kuasa, menghidupkan. Kamu tabur, menghidupkan. Amin. Maka akan terjadi sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi puji Tuhan. Saya di sana, ya, saya saya puji Tuhan saya bisa melayani 1 orang, 4 orang saya layani. Jadi orang Surabaya, ini bukan kebetulan, tapi saya hanya melepaskan kuasa Tuhan. Bagian saya hanya melepaskan bagi diri saya, bagi orang lain. Amin. Supaya kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi ini bahwa Yesus adalah Tuhan yang punya kuasa. Amin. Jadi puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan lewat keadaan seperti ini tidak membuat saya down.
tetapi karena anugerah kasih karunia yang mengasihi saya, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatan terus mengalir sehingga detik ini saya bisa melayani. Saya mendoakan orang di rumah sakit. Ya. Jadi saya ketemu orang-orang yang perlu kita layani, kita doakan. Jadi saya tidak melihat keadaan saya, justru saya melihat keadaan orang lain. Pada waktu saya melihat keadaan orang lain, seperti melihat diri saya. Kalau kamu mengasihi orang lain seperti dirimu, berarti kamu mengasihi dirimu. Tapi kalau kamu tidak mengasihi orang lain, seperti membenci dirimu sendiri. Saya hanya mengalirkan berkat pada orang lain. Amin. Jadi ini kuasa di dalam saudara. Jangan dibiarkan, tapi lepaskan kuasa Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam rumah tanggamu, dalam anakmu, dan juga orang lain. Amin. Bagian kita hanya melepas kuasa itu, karena Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, yang penting mengerti, ya, memahami. Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saya melihat pujian tadi itu hanya kasih Kristus, kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah. Jadi nyambung dari pujian itu. Dari awal sampai akhir. Allah mengasihi kita semua. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Anda sadar, Anda apapun keadaan, Anda adalah orang yang percaya bahwa Allah mengasihi saudara. Ya. Jangan lihat-lihat apapun keadaan saudara. Tapi lihat, Yesus mengasihi saudara. Amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi, sebab kasih-Mu. Perkataanmu nyatakan bahwa kau mengasihi Tuhan. Mengatasi langit. Jangan diam, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit dan kemuliaan mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit dan kemuliaan
biar jemaat saja kasih-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur, haleluya. Oh, lama. Oh, syukur, haleluya. Glory, haleluya. Oh, lama. Oh, lama. Oh, Yesus Tuhan. Oh, lama. Oh, lama sangkara lama sih. Haleluya. Bagi Dialah kemuliaan di dalam Yesus sampai ke Allah. Izinkanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan senang hati mari katakan, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awal. Izinkanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi dan kemuliaan-Mu dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Tinggikan Yesus. Muliakan Dia yang mengasihi saudara, mengatasi yang ada di bumi. Kasih-Nya yang besar. Haleluya, haleluya. Kami Bagimu-lah kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Oh, Allah yang besar. Buka hatimu, izinkan Roh Allah memenuhi di dalam nama Yesus. Oh, bukan kakak, bukan kuasa saya, tapi Allah ada di tempatnya. Oh, Allah masih jangan lihat persoalan, lihat kasih Allah yang begitu besar, lebih dari persoalan, lebih daripada dunia. Bersyukur, bersyukur. Anda punya Yesus, Anda punya Tuhan, Anda tidak sendiri. Yang ditinggalkan oleh suami atau istri, engkau tidak sendiri. Ada Yesus yang menyertai. Buka hatimu, buka kasih-Nya. Dia mengasihi saudara. Bukan kakak, bukan kuat kami Tuhan, tapi semua ini anugerah-Mu. Ini semua karena kasih karunia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh. Glory, haleluya. Tuhan,
kecelekan mata roh kami. Hanya melihat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Buat tumbuh Tuhan. Buat hidup. Aku percaya apa yang Kau sampaikan itu isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, Kau bukakan, Kau celekan setiap kami. Untuk kami melihat dan kami boleh mendengar bahwa Yesus ada Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berfirman, Kau memberkati kami semua. Tidak ada satupun yang Kau lewati. Kau berkati yang sakit oleh karena pilur-Mu Tuhan. Kami perintahkan di dalam nama Yesus. Oleh kasih anugerah-Mu yang besar. Tidak berkuasa di dalam nama Yesus. Oleh pilur-pilur-Mu semua. Yang kekurangan. Kau Bapa yang mengerti atas kehidupan mereka. Tuhan yang memelihara engkau. Masih. Dia Bapa yang baik. Dalam nama Yesus, cukupi yang kekurangan. Yang hatinya merana, tidak ada kepastian. Hari ini ada damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang merampas. Kami perintahkan iblis dia berkuasa oleh darah Yesus. Oleh kesaksian kami, demi nama Yesus. Damai sejahtera Allah turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus. Sehingga kami, mulut kami, hanya memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Yesus.